Selamat siang, bertemu dengan saya lagi pada perkuliahan ilmu penyakit dalam satu satu pengobatan tradisional Tiongkok di penyakit sindrom jantung ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait palpitasi atau Xinji dalam pendekatan TCM. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari eh, yaitu salah satu penyakit ya, nyeri dada atau Xiongbi. Sebelum kita bahas terkait apa itu Xiongbi ya, secara TCM atau penyebab penyakitnya apa, kemudian juga penanganannya seperti apa, kita harus tahu dulu Xiongbi ini apa ya. Jadi Xiongbi adalah nyeri dada dengan gejala utamanya itu berupa sesak ya. Sesak dada serta ada rasa nyeri, bahkan nyerinya itu menjalar ke punggung, disertai nafas pendek hingga sulit berbaring. Dengan pengertian ini, jangan sampai salah mendiagnosanya dengan penyakit yang kaitannya dengan masalah di paru ya, karena ada sesak dadanya. Jadi kita harus pastikan itu masalahnya itu di nyeri di dadanya itu atau masalah di parunya, seperti itu. Dan pada kasus ringan, pasien itu biasanya cuma hanya merasakan sesak di dada ya, seperti ada rasa tertekan atau berat, kemudian nafasnya tidak lancar, disertai nyeri ringan atau rasa seperti tertekan di daerah jantung, dada, punggung, dan di antara kedua skapula. Kemudian juga bisa disertai dengan wajahnya pucat, berkeringat dingin yang berlangsung beberapa menit hingga sekitar 10 menit dan mereda setelah istirahat atau konsumsi obat sublingual, serta biasanya bersifat berulang. Kemudian eh, pada kasus berat, nyeri dada ini akan menembus ya lebih sakit, menembus sampai punggung, nyeri punggung juga menembus sampai dada, nyerinya itu terus-menerus, tidak mereda, bahkan dapat menyebabkan kematian yang mendadak. Dalam kedokteran barat, penyakit ini dikenal dengan penyakit jantung koroner ya, seperti penyakit jantung koroner stabil, sindrom koroner akut, juga bisa berupa istilahnya infak miokard akut, disersi aorta, emboli paru dapat mengacu ke bagian nyeri jantung sejati ya. Dan juga bisa kondisi lainnya seperti gangguan miokard koroner, perikarditis, neurosis jantung, terutama yang gejala khususnya adalah nyeri dada. Itu kita bisa masukkan ke Xiongbi ini. Dan perlu saya garis bawahi bahwa Xiongbi ini termasuk penyakit yang serius dan juga mengancam jiwa ya. Jadi saya sarankan untuk yang baru belajar kalau menemui pasien yang seperti ini dan merasa belum memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan, saya sarankan eh, kita merujuk saja gitu ke ke kedokteran barat atau ke misalnya ke rumah sakit karena biasanya untuk serangan mendadak itu kasus seperti ini harus ditangani secara cepat ya. Kita nggak mungkin hanya dengan kita tusuk aja sudah selesai masalahnya itu nggak seperti itu. Jadi saya sarankan kalau memang tidak memiliki keahlian seperti untuk mengatasi masalah ini ya saya sarankan dirujuk saja ya untuk yang baru belajar ataupun baru belajar terkait TCM ya kita pelajarilah penyakit yang tidak membahayakan seperti ini ya untuk kita atasi terlebih dahulu ya kalau kita baru belajar. Oke, kemudian selanjutnya kita harus tahu eh, etiologinya. Etiologinya atau penyebabnya kenapa kok seseorang itu bisa mengalami nyeri dada ini.
Itu beberapa faktor ya, bisa karena usia lanjut, dengan kondisi tubuh yang lemah, pola makan tidak teratur, gangguan emosi, ketidakseimbangan antara kerja dan istirahat, juga karena serangan patogen yang khususnya dingin ya ini. Eh, Kesemua faktor itu bisa menyumbat meridian jantung ya, Shinmai Picu, dan mengakibatkan nyeri dadanya itu. Kemudian kita bahas penyebab penyakitnya ya, dari faktor-faktor tadi. Kalau usia lanjut dan kondisi tubuh lemah, kita tahu bahwa semakin usianya semakin tua itu ginjal itu mulai melemah, sehingga zinc dan darah itu semakin berkurang. Jika terjadi defisiensi yang ginjal, itu tidak mampu menggerakkan yang dari kelima organ cang, yang menyebabkan defisiensi jantung atau defisiensi yang jantung. Akibatnya, pembuluh darahnya itu tidak mendapat kehangatan, sehingga terjadilah stagnasi darah atau bisa juga invasi dahak dingin ya di dada yang menghambat meridian jantung hingga timbullah nyeri dada. Itu dari kronologi kejadiannya. Terus juga jika terjadi defisiensi yin itu tidak mampu menutrisi kelima organ jantung juga yang menyebabkan pembuluh darah jantung itu kekurangan nutrisi dan yin atau yinnya gagal mengendalikannya sehingga api membakar meridian jantung ya yang akhirnya menyebabkan nyeri. Saya harapkan, walaupun kita belajar terkait kasus jantung, tapi kita ingat setiap organ dalam TCM itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi, kita harus ingat lagi teori Wusing ya, eh, antara jantung dan ginjal itu punya hubungan apa, ataupun dengan organ lainnya ya yang memicu masalah kesehatan kita tuh harus paham agar kita bisa mengkaitkan kronologis penyakitnya. Kemudian lanjut ke kedua karena pola makan tidak teratur. Ini biasanya karena gaya hidup ya, makan yang berlemak, terus juga yang manis, serta sering mengkonsumsi gorengan yang dipanggang atau merokok alkohol yang dalam jangka panjang itu bisa merusak limpa lambung. Hal ini menyebabkan kalau limpa lambungnya rusak, fungsi transportasi dan transformasinya itu terganggu, sehingga timbullah lembab. Lembab yang berubah lama-kelamaan lembab itu bisa berubah menjadi dahak dan dahaknya itu naik ke arah dada sehingga menghalangi qi yang di dada sehingga terjadilah stagnasi qi dan juga menimbulkan sumbatan di meridian jantung. Akhirnya muncullah nyeri dada itu. Dan jika dahak dan statis darah itu bertahan lama, stagnasi tersebut berubah menjadi panas, sehingga panas dahak itu juga mengganggu jantung. Panas ekstrim juga bisa menyumbat meridian jantung sehingga menyebabkan serangan nyeri jantung sejati. Kemudian gangguan emosional. Jadi kalau secara TCM itu dia membahas bahwa penyakit itu juga selain karena gaya hidup, emosi itu juga berperan menyebabkan penyakit. Terlalu banyak berpikir dan khawatir itu bisa melukai limpa sehingga fungsi transportasi limpanya itu juga terganggu. Ya, kalau terganggu timbullah tadi lembab. Lembab itu jadi dahak keruh atau tanso. Sehingga kalau dahaknya itu juga uh, kalau nggak terselesaikan biasanya juga menyebabkan stagnasi darah. Emosi yang mudah marah, terus juga frustasi menyebabkan stagnasi hati, yang jika parah juga bisa berubah menjadi api, menyebabkan meridian jantungnya itu menjadi tegang sehingga timbullah nyeri itu. Kemudian ketidakseimbangan kerja dan istirahat. Jadi kan memang dalam prinsip TCM itu kita mengenal harus seimbang ya antara yin dan yang. Juga memang prinsip dasarnya TCM itu adalah keseimbangan juga. Jadi kita juga harus menyeimbangkan ya fungsi-fungsi dalam tubuh kita. Terlalu banyak istirahat itu juga menyebabkan cirusa atau kelelahan akibat terlalu banyak berpikir itu sehingga merusak limpa juga sehingga juga tadi mengganggu fungsi limpanya
Akibatnya juga menjadi lembab ya, yang kalau kelamaan juga bisa menyebabkan masalah juga. Akibatnya pembentukan ci dan darah menjadi terganggu, jantung tidak mendapat nutrisi yang cukup, sehingga mengganggu meridian jantung. Ah, ya, kalau meridian jantungnya terganggu, pasti otomatis timbul nyeri. Atau kelelahan kronis itu juga bisa melukai yang menyebabkan yang jantung dan ginjalnya melemah sehingga tidak mampu mendorong qi dan darah secara lancar sehingga menghasilkan dingin di dalam tubuh ya, ya yang menjadi stagnasi darah sehingga timbullah nyeri dada. Kemudian invasi patogen dingin. Patogen dingin ini masuk menyerang tubuh ya. Qi yang di dada itu terhambat, qi-nya jadi stagnan, darah mengubah sehingga timbullah nyeri dada. Dalam Chu Ping Chu Holun, nyeri jantung itu terjadi karena patogen angin dan dingin yang menyerang jantung ya. Jika tubuh sudah kekurangan qi yang di dada, maka patogen dingin itu memanfaatkan kelemahan tubuh itu untuk menyerang dan menyebabkan nyeri dadanya. Seperti dalam Yimen Fan Lu, disebutkan nyeri dada itu disebabkan defisiensi yang sehingga yin atau sifat dingin itu mendapatkan kesempatan untuk menyerang tubuh. Dalam Lei Cheng Chi Chai itu juga disebutkan hambatan dada disebabkan qi yang di dada terlalu lemah untuk bergerak sehingga yin itu mengisi posisi yang akhirnya menyebabkan sumbatan di jantung ya. Itu berapa konsep-konsep dari eh, kitab-kitab klasik ya di TCM. Kemudian patogenesisnya. Patogenesisnya, kita tahu lokasi utama penyakit ini di jantung, tapi juga ada hubungan dengan organ lain, saling berhubungan. Yang berhubungan antara lain ada hati, limpa, dan ginjal ya. Mekanisme patogenesis utamanya itu kalau terjadi sumbatan di meridian jantung ya, yang tidak teratasi, maka timbulnya nyeri itu. Jantung itu kan kita tahu fungsinya menguasai pembuluh darah. Defisiensi yang jantung itu juga menyebabkan darahnya itu kehilangan daerah dorong sehingga aliran darahnya bisa tersumbat. Stagnasi hati menyebabkan jika gagal mengalir dengan lancar sehingga Qi-nya kalau stagnan darahnya tersumbat. Defisiensi limpa menyebabkan kegagalan transportasi sehingga muncul lembab. Lembab berkumpul menjadi dahak, sumber pembentukan darahnya menjadi terganggu. Defisiensi ginjal tidak mampu menyimpan zinc baik karena defisiensi ginjal sehingga pembuluh darah itu kehilangan nutrisi maupun defisiensi yang ginjal sehingga darah tidak mendapat kehangatan. Semua kondisi ini dapat menyebabkan sumbatan di meridian jantung sehingga menyebabkan nyeri dada. Jadi memang mekanismenya sangat kompleks ya di sini dan melibatkan organ lain selain jantung ya untuk menyumbang terjadinya nyeri dada tersebut. Kemudian kita harus pahami tipe dari eh, penyakit ini. Apakah dia itu tipe ekses apa defisiensi atau kombinasi keduanya. Kalau dia defisiensi pensu atau akar dari penyakitnya yang kita sebutkan itu bisa dari defisiensi C, defisiensi yang atau yang berkembang menjadi defisiensi gabungan antara Qi dan Yin atau defisiensi gabungan Yin Yang bahkan sampai yangnya tuh melemah total dan yinnya ikut habis ya hingga menyebabkan yang kolas keluar tubuh. Jadi memang setiap penyakit itu ada tahapannya dan tugas kita itu mendeteksi tahapan penyakitnya itu di fase yang mana yang bisa kita lakukan pengobatan ya di sini. Nah, tentunya kita kalau mau melakukan pengobatan, kita harus pastikan diagnosanya tepat ya. Ya, untuk yang baru belajar mungkin harus sangat memahami kayak defisiensi C di sini. Defisiensi C itu ciri khasnya apa? Defisiensi yin itu ciri khasnya apa? Defisiensi yang itu ciri khasnya apa? Supaya ketika itu
tanda gejalanya gabungan itu kita tidak bingung menentukan ini termasuk defisiensi C atau gabungan dengan defisiensi yin ya, kalau ada tanda gejala yang menunjukkan itu. Kemudian kita kalau kasusnya ekses atau POC itu biasanya kasusnya atau sindromnya itu berupa stasis darah, stagnasi dingin, dahak keruh, stagnasi C. Dan manifestasi ekses ini sering saling berhubungan ya. Misalnya ada stagnasi C yang menyebabkan stasis darah. Jadi dari awalnya ekses C, stagnasi C juga bisa menimbulkan stasis darah. Kemudian dari stagnasi dingin juga kalau tidak teratasi dengan baik itu bisa menyebabkan stasis darah. Kemudian dahak atau stasis ini saling menghambat serta dahak keruh itu berubah menjadi panas. Jadi kita harus tahu step-stepnya atau perubahannya sindromnya itu yang mana. Pada umumnya saat serangan nyeri dada itu sedang aktif. Biasanya eksesnya yang lebih dominan, terutama akibat kombinasi dahak dan statis ya. Dan pada masa remisi, defisiensi Qin, darah Qi, darah Yin, atau yang itu biasanya lebih dominan ya, terutama defisiensi Qi jantungnya. Kemudian sifat penyakit di TCM itu dinamis ya, bisa berubah dari ekses menyebabkan defisiensi. Dahak dan stasis darah itu yang bertahan lama di dada, membuat yang dada terhambat, dan penyakit berkepanjangan akhirnya menguras qi dan melukai yangnya. Dingin yin membeku mengganggu qi yang hangat sehingga melukai yang qi. Statis darah menghambat pembuluh darah menyebabkan qi jantung tersumbat. Yang jantung semakin lemah akhirnya berkembang menjadi defisiensi qi jantung atau kerusakan gabungan yin dan yang. Jadi awalnya itu kasusnya ekses, tapi karena penanganannya tidak tepat atau tidak diatasi, biasanya juga bisa berkembang menjadi eh, tipe defisiensi. Kemudian dari tipe defisiensi itu juga bisa menyebabkan ekses. Defisiensi jantung tidak mampu mendorong darah sehingga tubuh menjadi rentan terhadap invasi angin dingin yang memicu serangan saat terkena dingin. Defisiensi yin ginjal dan jantung juga menyebabkan cairan tubuh itu gagal menopang qi. Yin berkurang, cairan berubah menjadi dahak, defisiensi yang jantung parah, yin yang rusak bersamaan, defisiensi yang menghasilkan dingin internal. Dingin membekukan meridian jantung ya. Dari awalnya defisiensi bisa berubah jadi ekses untuk ini ya. Kemudian untuk diferensiasi sindrom kita harus paham bedakan antara piau sama pennya ya. Dan bedakan defisiensi dan ekses. Penyebab ekses Piause itu disebabkan oleh biasanya stagnasi qi, stagnasi stasis darah, darah keruh, atau dingin yin yang menyumbat meridian jantung. Untuk penyebab yang defisiensi atau pensu disebabkan oleh defisiensi yin yang, qi, dan darah, defisiensi ya yang sehingga menyebabkan meri jantung kehilangan nutrisi. Jadi kalau yang tipe eksus biasanya memang sindrom-sindrom yang menunjukkan ekses ya, kayak kayak stagnasi itu tipe ekses, stasis darah itu tipe ekses. Jadi kita harus bedakan ciri-ciri yang stagnasi itu seperti apa, stagnasi darah itu seperti apa, supaya tidak bingung untuk menentukan sindromnya. Kemudian untuk tipe defisiensi, misalnya defisiensi C, darah, yin, yang itu gejala khasnya apa sih, sehingga kita bisa membedakannya antara yang model defisiensi dan yang model ekses ya. Karena setiap sindrom itu punya ciri khas ya. Nanti kita bahas ketika udah masuk sindromnya mungkin lebih jelas ya kalian mendapat gambarannya. Kemudian misalnya ini ya, kalau dia itu karena stagnasi C, lah itu ciri khasnya rasa sesaknya lebih dominan dibandingkan rasa nyerinya.
dadanya dan tulang rusuknya itu terasa penuh ya. Terasa penuh ini salah satu indikasi ya kalau itu stagnasi Qi. Ya ini makanya saya tadi bilang ciri khas tiap sindrom itu punya ciri khas. Jadi kita harus ingat-ingat ciri khas sindromnya itu seperti apa. Terus sering menghela nafas panjang, sulit bernafas, lidahnya itu selaputnya tiput putih, nadinya biasanya senar ya. Sien Mai. Ya. Untuk kasus model-model keruh letutan Zhou itu biasanya dasarnya terasa penuh dan sesak, lapisan lidahnya itu tebal dan lengket, nadinya licin atau huamei. Jadi di sini kalian bisa bandingkan kan antara ciri khas dari stagnasi Qi sama yang model akumulasi dahak keruh itu beda gitu. Dari lidahnya beda, nadinya itu juga beda. Saya harapkan untuk tanda gejala yang memang diperiksa atau diagnosa yang yang didapat dari praktisinya itu kalian harus jeli ya, karena itu adalah sisi objektif praktisi untuk menentukan sindromnya itu dari lidah dan nadinya. Dari kejelian itu akan membuat diagnosa sindrom yang kita tentukan itu lebih akurat. Kemudian untuk stasi darah itu nyerinya menusuk. Jadi beda ya antara eh, model stagnasi Qi itu nyerinya seperti apa. Itu beda dengan yang nyeri yang statis darah. Terus juga kalau statis darah itu biasanya lokasinya tetap, nyerinya menetap. Lidahnya juga ungu gelap, nadinya kasar ya, semai. Kalau yang akumulasi dingin, yin, itu nyeri dadanya hebat dan mendadak sering dipicu oleh karena paparan dingin, lapisan lidahnya putih dan licin, nadinya dalam cermat. Kemudian kita sudah masuk ke sindrom-sindromnya atau diferensi sindrom dari eh, nyeri dada ini, Xiongbi ini. Namun ini sindromnya bersifat umum ya. Kalau kita nyatanya ketemu ke pasien itu sindromnya itu bisa sangat bervariasi. Jadi saya sarankan kalian hafalkan ciri khas dari sindrom-sindrom utamanya ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi ini tuh dia itu masuk sindromnya yang mana gitu. Dan pasti kadang itu setiap pasien itu eh, tanda gejala yang nampak itu beda ya, karena mungkin kayak step-step kronologi penyakitnya atau fase penyakitnya itu berbeda. Jadi itu biasanya ya kita harus kembalikan lihat ke pasiennya lagi untuk menentukan diagnosanya. Misalnya di sini sindrom statis darah yang menyumbat meridian jantung ya, Shin-Mai Yushu. Itu gejalanya itu nyeri dadanya menusuk, nyerinya menekan seperti diremas dengan lokasinya nyeri tetap lah. Nyeri tetap ini tadi di slide sebelumnya kan ciri dari stagnasi darah ya, stasis darah ya. Jadi kalau satu nyeri yang menetap kita bisa ini kan sindromnya itu stagnasi darah. Tapi kita harus cek lagi tanda gejala lain itu sesuai nggak dengan asumsi atau prediksi kita itu. Kemudian nyerinya lebih parah saat malam hari. Nyeri dada menjalar hingga punggung atau dari punggung ke dada. Nyeri bisa menjalar ke bahu kiri, sering disertai rasa sesak, palpitasi, nyeri yang berlangsung lama. Jadi kadang ini kalau kita sudah ketemu pasien itu gejalanya itu campuran ya. Kok di sini ada palpitasi lagi? Nanti takutnya saya yang kalau memang pemahamannya kurang itu mendiagnosa ini palpitasi ya, bukan nyeri dada. Jadi yang jadi rujukannya tetap gejala utama yang dikeluhkan pasiennya. Dia itu lebih merasa dominannya palpitasinya atau nyeri dadanya. Kok dia merasa yang dikeluhkannya itu nyeri di dadanya lebih intens daripada palpitasinya, berarti diagnosa TCM-nya kita bisa ambil nyeri dada ya, bukan palpitasi. Kalau palpitasi berarti
pasien harus mengutarakan kalau masalah utamanya itu palpitasinya. Karena memang keduanya nyeri dada maupun palpitasi kan yang merasakan orang yang terkena kan. Kalau kita sebagai praktisi tidak bisa menyatakan itu karena yang merasakan adalah pasiennya bukan kita gitu. Kemudian saya kembali ke gejala klinisnya tadi. eh, Lidahnya ungu gelap. Ini juga tanda-tanda khas dari stagnasi stasis darah. Mungkin terdapat bintik stagnasi darah dan nantinya itu biasanya tenggelam kasar ya atau tegang kasar gitu. Untuk analisa patogenesisnya kita harus baca lagi ya. Eh, Semakin kita memahami kronologi penyakitnya itu semakin kita paham ya. Ini tuh sebabnya kenapa pasiennya mengalami itu tuh dari mana gitu. Misalnya ini, stagnasi darah dalam meridian jantung itu menyebabkan nyeri dadanya yang menusuk dan tekanannya berat dan lokasinya tetap. Darah itu kan sifatnya yin, malam itu juga sifatnya yin, sehingga nyerinya itu lebih berat pada malam hari. Kemudian jalur meridian jantung itu terhubung dengan punggung dan bau, sehingga nyeri itu bisa menjalar ke arah tersebut. Jantung terbuka di lidah. Jika terjadi stasis darah pada meridian jantung, lidah itu akan tampak ungu gelap atau memiliki bintik stagnasi darah. Kemudian nyeri dada itu menusuk yang bersifat menetap lebih buruk di malam hari. Lidah ungu gelap dengan bintik stagnasi darah dan nasis kasar itu kunci dari diagnosis sindrom stasis darah. Oke, lanjut ke prinsip pengobatannya. Berarti kita harus mengaktifkan sirkulasi darahnya, menghilangkan stasis darahnya, dan membuka meridian dan meredupkan nyeri. Formula herbalnya Suevo Chuyutang. Nah, kita kalau pengen menjadi ahli dalam resep formula herbal itu kita harus tahu ya kegunaan tiap herbal dalam formulanya. Nah, mungkin yang mengambil kelas ini saya tidak tahu sebelumnya apakah sudah punya dasar untuk herbal TCM-nya. Kalau memang belum punya dasar terkait herbal TCM-nya, saya harap kalian mempelajarinya lagi ya. Atau yang sebelumnya di semester sebelumnya sudah mempelajari kelas matematika, saya harapkan ya saya tahu herbalnya itu sebanyak itu dan belum tentu kalian semua hafal ya. Tapi saya harapkan itu harus sering hafalannya itu harus sering dikuatkan lagi ya. Karena kalau kita nggak tahu kegunaan herbalnya itu sangat gimana ya kita dalam memberikan resep gitu. Jadi kita nggak hanya tahu oh, kalau standar darah pakai susu hitam. Padahal kalau kita meresepkan seseorang, apalagi bentuknya itu formulanya itu rebusan, bukan obat jadi, kita itu harus punya analisa yang lebih ya untuk itu. Kalau kita nggak punya analisa terhadap itu, biasanya kita akan bingung menentukan herbal utamanya itu apa dan dosisnya itu berapa. Ya, jadi pengetahuan terkait kegunaan herbalnya itu sangat penting. Kalau kalian ingin menguasai atau bisa meresepkan. Contohnya di sini, untuk yang aktivasi darah atau membuka meridian itu bisa menggunakan Chuan Xiong, Tauren, Honghua, Jisao, dan Tansen. Tapi PR-nya lagi adalah kalian nanti mau memberikan dosisnya itu berapa kalau itu bentuknya formula gitu. Itu kita harus cek lagi di buku peresepannya. Karena untuk materi ilmu penyakit dalam itu harusnya dia sudah mengambil mata kuliah teori dasar, diagnosa, kemudian materi medika, ilmu peresepan, dan akupuntur 1 dan 2 ya, yang harusnya sudah dikuasai. Sehingga pemahamannya terkait materi kuliah ini bisa lebih mudah dicerna ya kalau
dia sudah mengambil mata kuliah dasar tersebut. Jika memang belum ya, biasanya untuk yang baru belajar pasti akan kesulitan sih. Saran saya lebih banyak berdiskusi atau membaca buku yang terkait ya untuk dasarnya, untuk menguatkan dasarnya dulu. Kemudian untuk yang menggerakkan si dandara itu bisa menggunakan caihu, jigeng, jise, dan yusi. Untuk menyemburkan darah dan memperkuat efek pengaktifan darah bisa menggunakan tangkue dan sentiwa. Saya rasa yang mengambil mata kuliah di sini tidak semuanya juga eh, pernah melihat herbalnya. Saran saya kalau memang belum pernah lihat tauran itu bentuknya apa, cuan siong bentuknya apa, saya harapkan lebih aktif ya untuk mencari tahu. Eh, supaya kalau kita biasanya pernah melihat itu lebih ingat sih daripada yang belum pernah hanya mendengar namanya saja ya. Tangkwe. Kalau kalau kita eh, sudah pernah melihat bentuknya dan kita tahu kegunaannya itu biasanya lebih ingat sih. Apalagi yang sudah me- merasakan ya nyoba tangkwe itu rasanya kayak apa gitu. Itu biasanya lebih ingat lagi. Jadi saya sarankan explore lah pengetahuan tentang herbalnya kalau memang ingin menjadi praktisi yang bisa meresepkan herbalnya. Kemudian lanjut, ya kembali lagi ya, sebenarnya resep di TCM itu tidak bersifat yang saklek ya, tapi tetap ya, walaupun nggak saklek, kita kalau memodifikasi itu juga harus ada dasarnya, nggak asal-asalan campur-campur herbal yang diperlukan yang lain ya, itu harus ada dasarnya. Misalnya kalau dia itu nyeri dadanya terasa berat dan sesak, itu berarti indikasi kalau si stagnan dan stasis darahnya itu signifikan ya. Sehingga kita bisa tambahkan jensiang, tansiang, atau pipa. Kemudian untuk keringat spontan, lemas, napas pendek itu ciri khas untuk defisiensi darah ya. Dan juga status darah. Gunakan formulanya itu yang yin tang eh, untuk modifikasinya. Jika dia itu keringat dingin, takut dingin, anggota tubuh terasa dingin dengan nadi tenggelam lambatnya itu ada, itu menunjukkan dinginnya membekukan darah ya. Kita tambahkan kuice, sisin, taoliancheng, si sufuji. Kemudian kalau haus, sembelit, bau mulut tidak merah gelap dengan lapisan kuning tebal serta nadinya itu licin dan cepat itu ada sindrom panas dengan stagnasi darah itu kita gunakan xiaoxian, xiaotang sebagai tambahan untuk menghilangkan stagnasi darahnya, muka meridian dan menentukan. Jadi memang penambahan atau modifikasi dari suatu formula itu juga harus menyesuaikan kondisi pasiennya ya. Dan tentunya dasar untuk melakukan modifikasi itu kita harus paham konsep dasarnya atau aturan main dalam formula tersebut. Ya, kalau kita nggak punya dasar herbal yang cukup akan biasanya kebingungan sih untuk melakukan modifikasi tambah kurang atau perubahan formula dari sindrom dasarnya ya. Kemudian titik akupuntur yang dipakai itu bisa pakai tacong, Meikuan, Xiansu, Jusui, Simen, Tongli, Jusanli, dan Injo. Saya harapkan selain tahu lokasi titik ini di mana, kalian juga harus tahu kegunaannya supaya ya masa kita nusuk tapi nggak tahu sih kegunaan titiknya itu apa seperti itu ya. Nanti untuk kegunaannya titiknya apa, saya harapkan dibaca lagi ya. Kemudian eh, titik pendukung yang diberikan itu bisa sesuai gejala yang ada ya. Misalnya kalau dia ada status darah ya, dilihat jauh gelap dan bintik stagnasi, eh, tambahkan SP10 dan BL17 ya untuk mengaktifkan dan mendinginkan darah.
Nyeri yang menjalar ke bahu kiri, tambahkan Eli 15 GB21. Terus juga pasien dengan konstitusi tubuh dingin, tambahkan GV14 dan CV8 ya. Dan dengan paksa untuk menghangatkan dan yang itu sirkulasi darah. Kombinasi titik yang dikombinasikan misalnya PC6, PL15, CV17 itu kombinasi untuk nyeri dada akibat eh, gangguan jantung ya, yang menekan jantung dan buka dadanya. Kemudian BC4 SP10 BL17 itu untuk menghancurkan statis darah dan meredakan nyeri akutnya. HT5 SP6 untuk menyelaraskan chi dan darah serta membantu menenangkan sel. Oke, kita masuk ke jalan sindrom lainnya, tapi saya mungkin agak lebih cepat, tidak terlalu detail seperti di sindrom sebelumnya. Saya harapkan kalian bisa menguraikan lebih dalam kalau memang pengetahuannya masih kurang terkait itu. Jadi kalian harus menguraikan ya, seperti konsep di sindrom pertama yang sudah saya jelaskan. Semakin detail kalian memahami, akan semakin baik ya pemahaman kalian itu terhadap hal tersebut. Sindrom stagnasi di dada dan jantung, ini perasaan penuh dan sesak di dada, nyeri dada bersifat episodik dan dapat menjalar ke bahu kiri dan leher. Lokasi nyerinya tidak tetap ya. Jadi ini salah satu ciri khas antara yang penyebabnya stagnasi J atau stagnasi dada. Kalau stagnasi J itu ciri khasnya dia nyerinya bisa pindah-pindah. Tapi kalau stagnasi darah itu lokasi nyerinya itu menetap. Terus juga sering menghela nafas panjang itu juga salah satu tadi ciri khas dari stagnasi J. Kemudian sering dipicu dan diperburuk oleh emosi. Lidahnya itu lapisannya tipis putih atau tipis berminyak. Nadinya itu tegang dan halus ya, siense. Untuk analisa patogenesisnya, kalian bisa baca sendiri karena saya sudah banyak menguraikan di slide sebelumnya ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi kenapa kok terjadi nyeri dadanya, kenapa kok lidahnya seperti ini, nadinya itu semuanya itu ada kronologinya. Saya harapkan kalian bisa eh, mempelajari lebih dalam. Oke, prinsip pengobatannya berarti kalau untuk stagnasi ini ya menguraikan stagnasi C-nya ya. Biasanya yang sering terjadi stagnasi C itu hati ya. Kalau hatinya stuck itu bisa menyebabkan masalah juga di jantungnya. Berarti kalian harus tahu hubungan hati sama jantung itu apa. Karena eh, kalau saya lihat stagnasi hati ini sangat sering terjadi ya. Karena misalnya orang yang sering terforsir atau stres akibat pekerjaannya itu kalau lama-lama nggak diatasi, biasanya gejala utamanya adalah stagnasi hati ya. Gitu. Jadi kalian harus paham ya kayak gejala klinis dari setiap sindrom itu apa. Makanya penguasaan terhadap diagnosa itu sangat penting sih dalam TCM ini. Karena misalnya nyeri dada ini sindromnya banyak. Tentunya kalau sindromnya beda itu pengobatannya beda dan prinsip pengobatannya pasti beda. Ya, jadi yang lebih saya tekankan kalian harus hafal pola spesifik tiap sindrom yang keluar gitu. Ya, dasarnya adalah kembali di diagnosanya. Nah, untuk prinsip pengobatan ini mengurai stagnasi hati dan jinya, mengaktifkan darah, dan membuka meridiannya. Formula herbalnya dengan caihu sugansan. Untuk isinya caihu sugansan apa, komposisi herbalnya itu seperti apa, dan kegunaan herbal dalam formula itu apa, saya harapkan kalian pelajari lagi. Ya, karena kalau kalian nggak tahu herbalnya dalam formula ini apa, akan kesusahan. Kenapa kok pakai Caihu Sugansan, bukan formula yang lain gitu yang direkomendasikan gitu. Biasanya pemahaman itu terjadi karena
ketidaktahuan kita terkait herbal yang ada di formula itu. Karena herbal yang diresepkan itu sebenarnya menggambarkan masalah atau sindrom yang diatasinya gitu. Kalau kita tahu kegunaan tiap herbalnya, ya kita tahu, iya kan kasusnya ini. Terus dia pakai ini untuk menyelesaikan sindrom itu gitu. Kalau kita pengetahuan herbalnya kurang, biasanya akan bingung sih, kebingungan biasanya. Ya, saya harapkan untuk kalian yang baru belajar aktif mempelajarinya lagi, membaca reviewnya lagi ya. Kemudian modifikasinya juga sesuai dengan gejala atau kasus pasiennya. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Kemudian untuk akupunturnya ini ada Tachong, Nekuan, Taichung, Heku, Yening, Chuan, Senmen, Xinmen, Chongwan. Ada beberapa titik yang walaupun sindromnya beda itu biasanya tetap dipakai. Jadi saran saya kalian harus bandingkan antara sindrom yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan yang sindrom sekarang itu titik yang dipakai ada yang sama enggak? Terus kalau yang beda itu apa gitu. Makanya saya jelaskan kenapa kalian harus tahu kegunaan titiknya supaya memang pengobatan ini tuh pas dengan sindromnya. Itu prinsipnya gitu. Oke, nanti untuk titiknya kalian kegunaannya maupun lokasi titiknya di mana bisa dibaca lagi ya. Untuk kombinasinya LR3, L4 itu sangat baik ya untuk menggerakkan si dan buka sumbatan. PJ6, CV17 itu untuk nyeri dada yang berhubungan dengan emosi atau stres. LR14 PJ6 itu untuk membuka sumbatan ci hati yang menyerang jantung. Untuk aplikasi klinisnya, kalau pasiennya itu mudah marah, insomnia, tambahkan semen dan yintang ya untuk menenangkan. Terus juga kalau ada sembelit atau rasa panas, tambahkan quencher dan tiansu. Jadi juga sifat titik ini tidak serta-merta sakit juga ya, seperti formula. Dia juga menyesuaikan dengan eh, yang terjadi, keluhan atau yang dirasakan pasiennya. Jadi sangat bersifat personal atau kembali lagi kondisi pasiennya seperti apa. Kemudian kita masuk sindrom ketiga, sindrom penyumbatan oleh lendir dan kekeruhan atau Tanjua Biju. Ini dia dada dannya nyeri dadanya terasa penuh dan berat. Ini salah satu tanda kalau dia ada lembab atau dahak. Sensasi berat-berat itu eh, menunjukkan ada lembab yang menyumbat gitu ya. Pasien biasanya tubuhnya gemuk, badannya terasa berat, mengalami sesak nafas dan produksi darahnya berlebih, sering dipicu oleh cuaca lembab ya atau hujan. Disertai kelelahan, nafsu makannya rendah, vesek lembek, mulut lengket, mual, batuk berdahak, lidahnya itu lapisannya tebal, berminyak atau putih licin. Nadinya wah. Untuk analisa patogenisnya nanti dipelajari lebih lanjut ya. Saya tidak akan bacakan. Untuk prinsip pengobatannya berarti membuka meridian jantung, menghilangkan kekeruhan, serta mengencerkan lendi dan menghilangkan sumbatannya. Formulanya dengan Walo, Pai, Pang, Siatang. Oke, untuk formulanya itu herbalnya apa? Saya harapkan kalian cari. Oke. Modifikasinya juga menyesuaikan dengan kondisinya. Nanti bisa dipelajari untuk herbal-herbal yang nggak tahu itu apa namanya baru dengan sekarang. Saya harapkan kalian aktif mencarinya untuk istilah yang baru kalian temui hari ini. Titik akupunturnya itu bisa menggunakan Chongwan, Fenglong, Tangchong, Shiansu, Bisu, Jusani, Yineng, Cuen, Nekuan, Taichung. Pemilihan dasar titik ini juga menyesuaikan sinomnya. Saya harapkan kalian juga, kenapa kok milih titik ini? Itu juga kalian harus tahu dasarnya, supaya pengobatan yang kita berikan itu tepat gitu untuk kasus atau yang dialami pasien. Untuk aplikasinya klinisnya, kombinasi pengelung dan Gileucu itu sangat efektif untuk membersihkan lendir dahak dan menutupi meridian. Sebenarnya ini
salah satu titik yang sangat sering dipakai ya, terutamanya di Indonesia, karena eh, beberapa pasien yang saya temui itu banyak sekali yang mengalami eh, akumulasi lembab berlebih. Jadi ya kita harus buang lembabnya gitu, gitu. Mm. Jadi kita harus ya saya harapkan yang sudah mengambil mata kuliah ini tahu ya lokasi pengelong dan lilin cuan itu di mana serta kegunaannya untuk apa. Untuk YV12 ST36 PL20 itu memperkuat fungsi limpa dan transformasi dan transportasi sehingga membantu mengatasi akar dari pembentukan dahaknya kenapa berlebih atau lembabnya berlebih. Untuk yang dominasi panas lendir, lem- lembab dengan disertai panas itu tambahkan kucel netting ya untuk membersihkan panasnya. Jika serangan nyerinya akut dan parah, sering terjadi gunakan PC6, CV17 untuk segera menurunkan tekanan darah dan menstabilkan jantung. Saya tahu kalau nyeri dada ini termasuk kasus akut ya, atau juga maksudnya yang harus segera diselesaikan sih. Saya harapkan kalau memang kalian belum punya skill untuk mengatasi ini, ya saya sarankan jangan mengambil pasien yang seperti ini ya. Ya karena untuk bisa mengatasi masalah pasien dengan seperti ini tuh butuh jam terbang yang cukup tinggi dan kemampuan yang cukup inilah yang pengetahuannya harus cukup dan juga keterampilannya juga cukup ya. Kita punya pengetahuan saja terkait titik yang digunakan, tapi kalau misalnya jarang kita praktekkan, biasanya eh, sensasi benci atau penusukan titiknya itu kadang oke, lokasinya di situ, tapi belum tentu kalau nggak sesuai ininya atau menimbulkan efek itu berarti kita belum dikatakan berhasil ya. Jadi indikasinya ya ada perubahan gejala dari pasiennya gitu. Dengan titik itu yang kita pakai ada perubahan gejala dari pasiennya itu berarti indikasi kalau pengobatan kita berhasil. Tapi kalau kita asal tusuk aja terus ketika pasien balik lagi ke kita nggak ada perubahan itu ya itu mungkin perlu dipertanyakan ya apakah kemampuan eh, kita menusuk itu sudah benar gitu. Yang seperti itu ya. Kita harus belajar lebih banyak memang. Oke, lanjutnya sinom keempat yaitu penyumbatan medis jantung oleh dingin Hanning Sinmason. Gejala klinisnya nyeri dada dan mendadak dan menusuk seperti ditusuk jarum. Nyeri dapat menjalar ke punggung atau sebaliknya. Tubuh kedinginan, ekstremitas dingin. Karena dia itu serangan dingin, berarti pasti tanda gejalanya juga menunjukkan dingin-dingin ya. Wajah pucat, keringat dingin berlebih, jantung berdebar sesak napas, seringkali dipicu oleh cuaca dingin mendadak atau terpancing angin dingin. Kemudian lidahnya juga lapisannya tipis putih. Nadinya dalam atau tegang atau dalam dan cepat. Ya. Untuk analisa patogenesisnya bisa kalian baca lagi untuk lebih pahamnya. Prinsip pengobatannya berarti ya kita harus buang dinginnya ya dengan menghangatkannya, menghilangkan dingin dan meredakan nyerinya. Formula herbalnya dengan koa losye pai chu tang dikombinasikan dengan tang kue sini tang ya. Untuk komposisi herbalnya apa, saya harapkan kalian pelajari lagi ya. Dari formula itu isian herbalnya apa, yang jadi raja itu apa, kegunaannya apa, raja dan kawan-kawannya itu isinya apa, dan kegunaan herbalnya apa, terus dosisnya itu rentangnya berapa. Kalau kalian sudah memiliki eh, pengetahuan itu, biasanya akan lebih bisa meresepkan. Tapi kalau nggak punya dasar itu, biasanya akan kesulitan ya untuk meresepkan. Kemudian modifikasinya juga menyesuaikan kondisi pasien. Jadi saya harapkan kalian baca lagi dan perhatikan ya herbal-herbal yang dipakai apa aja. Kita lanjut ke akupunturnya. Ini pakai Sen Manek Kuan Chu Sui Ta Chong Sin Su Kong Kuang Ming Men Chu San Lei Ta Jue Kuan Ben.
Saya harapkan tiap sindrom itu dan titik yang direkomendasikan kalian bisa bandingkan ya. Kenapa kok pakai ini dan itu ya, supaya ya pengetahuan kalian terkait itu terbuka gitu. Oke, lanjut. Nanti kalian bisa pelajari lebih dalam. Slide sebelumnya, catatannya di sini gunakan moxibusi ya, karena dia sindrom dingin, kita bisa menggunakan moxa juga di titik Mingmen Kuan Yuen Shinsu untuk menghangatkan jantung dan mengusir dinginnya. Pakai PC6CV17 untuk membuka dada dan meredakan sesak nafas akibat stagnasi dinginnya. Untuk nyeri dada yang menjalar ke punggung, tambahkan BL17 ya untuk mengaktifkan darah dan menghilangkan statisnya. Kemudian sindrom kelima ada defisiensi Qi dan Yin ya, Xi Yin Ling Chu Su Cheng. Itu gejala klinisnya nyeri dada samar yang datang dan pergi. Palpitasi, sesak nafas lebih buruk saat bergerak. Kelelahan, suara lemah, mudah berkeringat. Itu ciri dari defisiensi Qi-nya. Lidah merah, pucat, bengkak, dan bekas gigi atau lapisan lidah tipis atau tidak ada, itu defisiensi Yin-nya. Nadi halus, lambat, dan tidak teratur ya. Prinsip pengobatannya berarti karena dia defisiensi, kita tambahkan Qi dan Yin untuk mengaktifkan sirkulasi darah dan membuka meridiannya. Untuk formula herbalnya bisa pakai senmaisan, kombinasikan dengan Rensen yang Yintang ya. Untuk isiannya apa, kalian bisa pelajari lagi. Modifikasinya juga bisa kalian pelajari lagi ya. Ini kan sudah saya tuliskan di sini. Ya kalau harapannya kalau memang kalian nggak tahu, kalian harus aktif mencarinya. Tuh. Kemudian untuk titiknya bisa pakai sen, menek, kuaju, san, lisan, inco, taisi, pisu, shinsu, shihai, guan, wen, yinsi, senman. Ya, ini titiknya juga kalian pelajari lagi, baca lagi, dan juga harus tahu ya lokasi titiknya di mana. Kemudian untuk aplikasinya bisa gunakan tambahkan moxibusi ya di titik CV4 CV6 bila ada gejala dingin dan lemak pada perut bagian bawah. Jadi memang kombinasi atau penambahan titik dan itu ya menyesuaikan kondisi dan keluhan dari pasiennya lagi. Kemudian sindrom defisiensi yin jantung dan ginjal, Sinsen Yin Suster, itu rasa sesak dan nyeri di dada, ada jantung berdebar ya, Shinji. Loh, kok ada Shinji-nya kayak ini? Nah, jangan salah diagnosanya ya. Kita tanya ke pasiennya itu dia itu keluhan utamanya mana, walaupun ada keluhan penyertanya itu penyakit yang lain ya. Berkeringat malam, gelisah dan sulit tidur, pinggang lutut lemah dan pegal, pusing dan telinga berenging, mulut kering, sulit buang air besar, lidah merah dengan sedikit cairan. Nadi halus dan cepat, nadi tidak teratur. Nah, untuk analisis patogenesisnya kalian bisa pelajari lagi ya. Kalau tidak jelas eh, bisa dibaca atau kita diskusikan ya lebih baik. Prinsip pengobatannya karena dia kekurangan yin, ya kita menambahkan ya atau menutrisi yinnya, meredakan api, menyehatkan jantung dan melancarkan meridian. Formula herbalnya itu Tianwan Pusing Tang. Ya, eh, kalau defisiensi yin itu kalian harus ingat ini kembali lagi. Yin kan sifatnya dingin, berarti kekurangan dingin ya. Penampakannya akan tampak panas ya, panas semu ya. Jadi nanti perhatikan herbal-herbal itu golongan yang bisa sifatnya itu mendinginkan atau malah menambah panas ya. Kalau seperti ini kita, kalau yang sifatnya semu-semu itu kita harus jeli ya. Karena kalau kita salah meresepkan herbalnya itu maka malah timbul keparahan penyakitnya enggak. Penyakitnya jadi sembuh tapi jadi tambah parah ya. Jadi saya harapkan kalian perhatikan herbal dalam formulanya itu. Sifatnya seperti apa? Ada kontraindikasi nggak sih sama sindromnya? Kemudian modifikasinya juga menyesuaikan dengan eh, kondisi pasiennya. Akupuntur yang bisa digunakan ada Shin, Susan,
Jinsu, Sensu, Senmen, Taixi, San Inja, Amien, Pai Hui, ya. Kemudian sindrom yang selanjutnya adalah defisiensi yang jantung dan ginjal. Rasa sesak dan nyeri dada disertai jantung berdebar, sesak nafas yang semakin buruk saat aktivitas, berkeringat spontan, kelelahan, takut dingin, tubuh menggigil, anggota tubuh dingin, lebih suka berbaring dengan posisi meringkuk, edema, wajah pucat, bibir, kuku berwarna keunguan dan pucat, lidah pucat bengkak dan berwarna keunguan dengan lapisan putih lengket dan licin, nadinya dalam halus dan sangat lemah. Untuk analisa patogenesisnya bisa dibaca. Saya harapkan di sini kan tadi di slide sebelumnya ada defisiensi yin ya. Di ini ada di sini defisiensi yang. Saya harapkan kalian bisa membedakan antara sindrom yang defisiensi yin itu cirinya gimana, yang defisiensi yang itu cirinya gimana, supaya nggak tertukar ketika kita mendiagnosa sindromnya. Makanya saya harapkan kalian harus memahami ciri khas tiap sindromnya itu seperti apa. Kemudian misi pengobatannya berarti menghangatkan yang sinyal, menguatkan yang jantung, menghidupkan kembali fungsi jantung. Formula herbalnya dengan senfutang dikombinasikan dengan yukuyin ya. Dan formula herbalnya nanti herbal apa yang dipakai bisa dibaca lagi, dicari. Untuk modifikasinya juga menyesuaikan kondisinya. Saya harapkan kalian kalau tidak tahu bisa membacanya. Juga di slide saya ini sudah ada, bisa dibaca, dicari untuk istilah-istilah yang kalian tidak paham. Kemudian akupunturnya bisa pakai Sun, Suning, Nansin, Su, Tachong, Sui Fen, Li Li Juan, Fulio, Jusan, Li Feng Ze, ya. Kemudian eh, tentunya selain kita beri pengobatan, pencegahan dan perawatan itu juga penting ya dalam mensupport kesembuhan pasien kita. Ya, tentunya kita harus perhatikan paparan udara dingin, emosi yang tidak stabil, makanan berlebih, kelelahan yang berlebihan. Kita tahu itu adalah etiologi dari penyakit ini. Ya, kita harus hindari penyebab penyakitnya tentunya untuk menghindari penyakitnya. Panas musim dingin, pasien itu pada musim dingin pasien itu harus menjaga tubuhnya tetap hangat ya untuk mencegah masuknya dingin ke dalam tubuh. Untuk musim panas, penting untuk menghindari kepanasan yang berlebih untuk menjaga tubuhnya itu tetap sejuk. Terus juga menjaga keseimbangan emosi itu penting, menghindari stres emosional yang berlebih. Karena kalau kita stres itu juga menyembuhkan penyakit ya. Pola makan yang sehat, menghindari makanan yang berlemak dan manis berlebihan itu juga penting. Mengadopsi pola makan rendah garam, mengkonsumsi lebih banyak sayur dan buah, serta menjaga kelancaran buang air besar. Menghindari rokok, membatasi konsumsi alkohol. Kalau bisa nggak mengkonsumsi ya, karena kebanyakan alkohol itu bisa menumbuk lembab di tubuh kita. Menyeimbangkan aktivitas istirahat dan memastikan aktivitas fisik yang cukup tanpa kelelahan yang berlebih. Saat terjadi serangan nyeri dada, pasien harus segera beristirahat di tempat tidur. Kemudian saat fase pemulihan disarankan untuk tetap beristirahat dengan cukup dan memastikan eh, kualitas tidurnya yang baik ya, serta melakukan aktivitas fisik secara bertahap dan terkontrol. Itu beberapa saran yang direkomendasikan. Kemudian poin penting dalam diagnosa dan pengobatan nyeri dada ini, ya prinsipnya karena tadi itu adalah terjadi sumbatan di meridian jantung, kita harus membuka sumbatannya ya sebagai terapi utama, namun perlu dikombinasi dengan tonifikasi. Membuka sumbatan itu eh, macam-macam ya caranya. Itu bisa dengan formula aromatik hangat yang melancarkan sirkulasi, mengatur qi dan merangsang yang, menghilangkan dan mengeluarkan zat kotor, mengaktifkan darah, menghilangkan statis, membersihkan panas jantung, dan menghilangkan kekacauan. Nah, ini kalau formula yang dipilih ya menyesuaikan sindrom yang sesuai ya. Tidak semuanya diambil seperti itu untuk membuka sumbatannya, tapi kita tentukan sindromnya itu yang mana. Kemudian untuk tonifikasi, ini kita lihat lagi. Dia itu eh, termasuk golongan defisiensi apa? Kalau dia defisiensi Qi dan Yin, berarti kita gunakan eh, tonifikasi Qi dan Yin. Gitu. Jadi kita lihat-lihat juga defisiensinya mana. Gitu. Qi dan darah untuk defisiensi.
cidan darah ya, tonik cidan darah untuk defisiensi C darah, terus juga menghangatkan yang ginjal, mengutis ginjal untuk kasus tadi yang defisiensi yin atau defisiensi yang. Kemudian untuk metode tonifikasi ini sebenarnya juga membantu membuka sumbatannya sirkulasinya tubuh ya. Kalau tubuh kita itu sehat atau cengci kita bagus, itu juga sumbatannya itu akan juga akan rilis ya. Untuk sindrom Xiaomi ini seringkali melibatkan kasusnya itu nggak hanya defisiensi aja atau eksis aja, tapi kombinasi keduanya, sehingga terapinya itu harus menggabungkan metode dengan membuka dan menutrisinya. Berarti kan gabungan antara membuka sumbatannya dan tonifikasi itu tadi ya. Untuk membuka sumbatan tadi yang bisa digunakan, eh, mungkin yang di sini yang belajar baru mengenal formula ini di sini ya. Kalau memang belum pernah, saya harapkan formula yang dituliskan di sini, kalau tidak tahu kalian harus cari suhe yang one itu gunanya untuk apa gitu. Terus isinya apa, herbalnya apa, kegunaan herbalnya apa gitu. 像泡消丸，我罗些八仙汤，水服菊汤，消散，福方汤参七丸 ya, coba cari ya, apa kegunaannya itu ya. Kemudian untuk tonifikasi bisa pakai bacem tang, tang kuepu, sue tang, cukwiwat. Nah, tentunya gunakan apa itu harus sesuai dengan sindromnya ya kalau kita pakai formula. Jadi pas kan dengan sindrom yang sesuai dengan formula itu, bukan asal-asalan ambil aja ya. Oke, lanjut. Kemudian prinsip penting yang kedua adalah fleksibilitas dalam penggunaan metode pengaktifan darah dan menghilangkan statis ya. Mekanisme utama sindrom ini kan tadi sudah saya jelaskan berulang kali adalah penyumbatan pada meridian jantungnya. Sehingga metode mengaktifkan darah dan menghilangkan statisnya itu harus diterapkan. Tapi harus dipertimbangkan juga kemungkinan penyebab utama dari stasis darahnya itu karena apa gitu. Apakah karena defisiensi C kah? Nah, kalau karena defisiensi C ya kita perlu tambahkan tonik C ya untuk menghilangkan statistis darahnya gitu. Atau defisiensi yang atau defisiensi C dan yin bersamaan atau akumulasi dingin, akumulasi lendir dan lembab, panas dalam atau stagnasi C dan obstruksi atau obstruksi panas. Jadi semua sindrom yang di sini tuh bisa berubah atau menyebabkan stagnasi darah. Makanya saya harapkan kalian itu tahu eh, patogenesis penyakitnya. Pengetahuan itu didapat ketika kalian belajar di teori dasar dan diagnosa. Jadi saya sarankan kalau eh, untuk justifikasi kenapa kita menggunakan itu, balik lagi dasarnya itu di teori dasar dan diagnosa TCM-nya. Kemudian, karena penyakit ini sering kambuh dan berlangsung lama, sangat jarang ditemukan kasus dengan murni stagnasi darah aja ya. Sebagian besar kasus itu menunjukkan kombinasi stagnasi darah dan defisiensi Qi, Yin, atau disertai kelembapan panas dan stagnasi Qi. Untuk mengaktifkan darah dan mengisi darah, herbal itu bisa tang, senji, suetang, tang, kue, cisau, yujin, juan, siong, selaniu, si, sanji, jimu, joa. Buka lagi buku materi medikanya ya untuk mengetahui kegunaan herbal ini maupun pemberian dosisnya berapa, kayak gitu ya. Hindari atau gunakan dengan hati-hati herbal yang terlalu agresif ya, dalam menghilangkan stasis darah untuk mencegah kelemahan lebih lanjut. Jadi kita kalau kita tahu itu sumbatan ya atau stagnasi darah, tapi kita nggak boleh pakai herbal yang terlalu strong yang bisa merusak tubuh pasiennya ya. Jadi juga perhatikan tanda-tanda perdarahan. Segera hentikan penggunaan herbal pengaktif darah itu jika ada gejala perdarahan. Itu kontraindikasinya ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi Xiongbi yang saya sampaikan hari ini. Saya harapkan
kalian pelajari lagi lebih dalam ya untuk bisa paham, eee, karena, eee, dari guru saya bilang kalau, berilmulah sebelum beramal ya, sebelum kita mengaplikasikan, apa yang kita pelajari ini ke pasien kita, harusnya kita punya dasar yang kuat. Ya, karena kalau kita nggak punya dasar yang kuat, ya maka terapinya juga biasanya kurang optimal, seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.